Halo semuanya, hari ini aku udah ada di kanal tadi. Sekarang aku mau jelasin tentang sejarah rempah yang ada di Indonesia. Ayo. Tunggu. Sebelum itu, apa sih itu rempah-rempah? Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perisa dalam masakan. Karakteristik yang dimiliki oleh rempah-rempah yaitu aroma yang kuat, rasa yang kuat, warna yang pekat, daya awet alami, berbentuk biji, dan bertekstur kering dan keras. Sekarang kita ke ruang taman dekorer yuk. Nah, di sini terdapat gambar suku-suku rempah yang menjabarkan famili dari beberapa rempah nih. Yuk kita simak. Tumbuhan rempah di dunia diperkirakan berjumlah sekitar 400 hingga 500 jenis. Sedangkan di Indonesia terdapat sekitar 60 hingga 80 jenis rempah. Rempah-rempah tersebut berasal dari beberapa keluarga tumbuhan, seperti Ziziberaceae yang meliputi jahe dan kunyit, lalu Piperaceae yang meliputi lada dan sirih. Lalu ada Mysticaceae yang mencakup pala, Myrtaceae yang mencakup cengkeh, Lauraceae seperti kayu manis, serta Apiaceae yang meliputi adas, jintan putih, dan pegagan. Rempah dapat digunakan sebagai penyedap rasa, aroma, dan warna dalam kuliner. Ini merupakan fungsi utama yang paling dikenal oleh masyarakat. Selain itu, rempah juga dapat mengubah hidangan yang biasa menjadi luar biasa. Contohnya kunyit yang memberikan warna pada kari. Rempah juga dapat digunakan sebagai pengawet alami. Beberapa rempah memiliki sifat antibakteri dan antioksidan yang membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Pada lorong utama, jelaskan eksplorasi emas hijau di Nusantara. Kayu manis, pala, lada, dan cengkeh adalah emas hijau Nusantara yang telah dimanfaatkan ribuan tahun yang lalu, serta merubah peta politik dunia atas kolonialisme Eropa terhadap bangsa-bangsa, terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jalan rempah menghubungkan Nusantara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dibuktikan melalui perjalanan cengkeh dan buah pala yang dikenal di dunia jauh sejak beberapa tahun sebelum Masehi. Catatan sejarah menorehkan kedua jenis rempah itu diperkenalkan oleh pedagang Arab dan Cina kepada bangsa-bangsa Eropa, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Sedangkan pedagang Arab mulai datang ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Pedagang-pedagang Arab mendominasi jalur maritim di seluruh Samudra Hindia. Mereka menjual produk rempah dari sumbernya di timur jauh yang menghubungkan dengan rahasia, yaitu Kepulauan Maluku. Kehadiran mereka membuat jalur perdagangan rempah di Nusantara semakin berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan rempah dunia pada masa itu. Selanjutnya, masa perdagangan rempah sebelum Masehi. Perdagangan rempah-rempah di India mulai pada tahun 2000 sebelum Masehi. Jenis rempah yang diperdagangkan terutama kayu manis dan lada hitam. Bangsa India diperkirakan mulai datang ke Indonesia sekitar abad ke-1 Masehi melalui jalur perdagangan laut. Para pedagang India datang untuk mencari rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala yang memiliki nilai jual yang tinggi. Pada masa perdagangan rempah era kolonial, bangsa Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang menguasai perdagangan rempah di Indonesia setelah merebut Malaka pada tahun 1511. Setelah itu, Belanda datang ke Indonesia melalui ekspedisi Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Lalu, Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602. VOC diberikan hak istimewa untuk memonopoli perdagangan, mencetak uang, membuat perjanjian, hingga berperang atas nama Belanda. Pada masa kolonial, perdagangan rempah diatur secara ketat oleh VOC. Mereka juga melakukan hongi, yaitu patroli laut untuk menghancurkan pohon rempah milik rakyat yang dianggap melanggar aturan monopoli. Kebijakan ini menyebabkan penderitaan rakyat karena harga rempah yang dikendalikan oleh VOC.
Setelah Portugis berhasil merebut kota Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque, Portugis melanjutkan pelayaran menuju Maluku yang saat itu dikenal sebagai penghasil cengkih dan pala terbaik di dunia. Portugis menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan setempat, terutama Kesultanan Ternate, kemudian membangun benteng pertahanan dan pusat perdagangan untuk menguasai jalur rempah-rempah. Namun, lama-kelamaan, hubungan Portugis dengan rakyat Maluku semakin memburuk, karena Portugis berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah dan ikut campur urusan kerajaan. Akibatnya, terjadi perlawanan dari rakyat dan kerajaan setempat, hingga akhirnya Ternate berhasil mengusir Portugis. Tak lama dari itu, bangsa Spanyol datang ke Indonesia, yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan, yang lalu dilanjutkan oleh Sebastian del Cano, hingga tiba di Maluku. Spanyol menjalin hubungan dengan Kesultanan Tidore, yang saat itu sedang bersaing dengan Ternate, yang didukung oleh Portugis. Hal ini menyebabkan konflik dalam perebutan pengaruh perdagangan rempah-rempah di Maluku. Untuk mengakhiri persaingan tersebut, Portugis dan Spanyol menandatangani perjanjian Sangarosa pada tahun 1529. Perjanjian itu menetapkan bahwa Maluku menjadi wilayah Portugis, sedangkan Spanyol lebih fokus menguasai Filipina. Perjanjian ini membuat Spanyol meninggalkan Indonesia. Bangsa Inggris datang untuk mencari rempah yang berharga. Pelayaran Inggris dimulai oleh rombongan Sir Francis Drake pada tahun 1579. Pengaruh Inggris di Indonesia tidak sebesar Belanda karena mereka lebih fokus mengembangkan kekuasaan di India. Lalu dilanjut dengan perjalanan Prancis yang terbatas dan bertujuan mencari pulau-pulau yang kaya emas serta sumber kekayaan lainnya yang dipimpin oleh Giovanni da Verrazzano pada tahun 1524 dan Jacques Cartier pada 1534 hingga 1536. Walaupun pengaruh Prancis tidak terlalu besar seperti negara lainnya, pengaruhnya cukup besar dalam bidang militer. Lalu dilanjutkan dengan kedatangan Belanda yang mendirikan VOC serta melakukan monopoli perdagangan di Indonesia. Sekian penjelasan tentang sejarah rempah Indonesia. Bye-bye.